there's not much to do when all I... Sungai besar dipasang turap, dipasangnya dengan rapat-rapat. Panjatkan doa, tetap berharap, pasti kesuksesan akan didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah nih teman-teman, seneng banget ya masih bisa untuk share aktivitas lagi. Ini aku awali kegiatan aku atau aktivitas aku di dapur ya teman-teman. Ini aku mau masak-masak nih teman-teman. Jadi ini tuh aku tuh lagi mau masak menu yang simple-simple aja ya seperti biasa. Hari ini aku mau masak 2 menu teman-teman. Di sini sebelumnya itu dapurku itu memang lagi berantakan banget ya teman-teman, tapi di sini tuh aku memang lagi lumayan buru-buru nih teman-teman buat masak. Jadi agak ngos-ngosan gitu ya teman-teman masak ini, karena beneran aku lagi buru-buru banget buat masak karena ada kegiatan yang lain gitu ya. Alhasil di sini aku mau ngejarin masak dulu, ntar baru deh terakhiran bawa beres-beres gitu. Karena ya kalau misalnya semua langsung aku pegang di saat lagi buru-buru kayak gini tuh malah kadang tuh kayak jadi ini ya teman-teman, jadi nggak fokus gitu. Jadi udah nggak apa-apa, di sini kita selesai masak-masak dulu ya, karena aku langsung pakai 2 wajan teman-teman. Jadi harus konsentrasi penuh nih pas masaknya. Nah di sini di wajan yang jadul ini aku tuh bikin tumis kol gitu ya teman-teman. Tadi cabenya itu aku iris-iris, bawang merah, bawang putih juga aku iris-iris saja. Dan di sebelahnya itu tuh aku lagi ngegoreng jengkol teman-teman. Jadi hari ini tuh mau masak sambal jengkol plus teri dan juga sayurnya itu ada kol gitu. Kalian lagi pada apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Boleh dong share di kolom komentar. Semoga lah kalian itu udah santai ya teman-teman. Jadi bisa deh kalian itu nonton video aku dengan penuh konsentrasi gitu ya. Jangan lupa siapin cemilan dan juga minuman ya teman-teman. Karena durasi videoku itu udah lumayan panjang gitu, 15 menitan gitu. Kalian pernah ngerasa nggak sih teman-teman di saat kita itu ngerasa waktu kita itu lagi mepet gitu ya, malah di situ tuh kadang kita jadi apa ya, jadi kayak serba bingung sendiri gitu teman-teman, mana yang mau dipegang dulu gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita itu lagi kayak buru-buru gitu kan, pikiran kita itu sebenarnya terbagi-bagi gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya masak di 2 tungku kayak gini teman-teman, dan pikiran itu lagi apa ya, lagi nggak bisa fokus yang tinggi gitu ya, menurut aku itu mending fokusnya ke masakan aja deh gitu ya, nggak usah megang-megang yang lain-lain, karena ntar takutnya itu malah ada yang salah-salah gitu ya, bisa dari garamnya yang dimasukin 2 kali ataupun nggak dikasih garam sama sekali gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar fokus. Nah di sini untuk goreng jengkol dan juga terinya ini udah selesai. Aduh itu minyaknya beneran teman-teman nyiprat kemana-mana banget. Tapi udahlah ya, nggak apa-apa, nanti aja kita bersihin. Yang penting sekarang itu beres dulu nih untuk kerjaannya. Dan di sini untuk masakannya itu jangan lupa dikasih garam dan juga dikasih penyedap sesuai dengan selera masing-masing. Kayaknya aku tuh udah beberapa hari banget ya teman-teman nggak masak jengkol gitu ya. Karena kalau aku beli jengkol itu bukan berarti aku setiap hari masak jengkol ya teman-teman. Kadang itu dalam seminggu itu ya sekali atau 2 kali, paling banyak kayak 3 kali lah seminggu gitu ya. Dan itu juga kan aku campur-campur ya, bukan jengkol toh. Nah ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah setelah selesai masak harusnya aku langsung bersih-bersih, tapi di sini aku mau unboxing dulu lah ya. Jadi ini tuh aku mau unboxing teman-teman alat yang bakal ngebantuin aku bersih-bersih di saat aku lagi agak buru-buru kayak gini ya, lagi butuh tenaga yang ngebantuin gitu ya teman-teman. Dan juga di sini tuh biar nggak berdrama dan nggak terlalu capek. Nah kira-kira apa alatnya? Nah ini udah mulai kelihatan ya teman-teman. Ini dia nih teman-teman, yaitu Notel Kitchen Spin Scrubber. Jadi ini tuh adalah alat untuk bersih-bersih ya teman-teman. Kalau misalnya dulu kita pakai lap gitu ya, ngelap ngegosok-gosokin, itu butuh tenaga ekstra. Nah ini insya Allah akan diringankan gitu kerjaan kita.
Oke, di sini kita buka dulu kira-kira apa aja isinya. Nah, ini yang teman-teman, yang pertama ada flat brush gitu ya teman-teman. Itu tuh bisa untuk apa namanya, untuk permukaan yang datar gitu ya teman-teman. Kayak misalnya wastafel, panci gitu ya, sepatu juga bisa. Terus juga itu ada yang buat sudut ya teman-teman, yang kedua aku unboxing tadi. Nah itu bentukannya kan udah kayak beda gitu ya, nggak datar. Dan ini ada busa hitam yang lembut dan yang kasar teman-teman. Itu tuh bisa buat ya bersih-bersih permukaan lah gitu ya, tergantung permukaannya. Dan ini juga ada kabel pengisi daya, plus ini juga ada brush buat botol. Pokoknya untuk penjelasan yang lengkapnya itu aku juga udah sematkan di layar ya teman-teman, biar kalian tuh juga enak gitu ya untuk mengetahui gitu teman-teman bagian-bagian atau fungsi-fungsinya. Nah ini dia nih teman-teman bagian utamanya, dia itu ringan ya teman-teman, jadi insya Allah kita nggak bakalan kecapean deh untuk menggunakannya. Dan ini juga ada brush yang stainless ya teman-teman. Aduh ini tuh semua barang-barangnya ini tuh banyak ya teman-teman, alat-alatnya ini tuh sesuai dengan keperluan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ini tuh beda alat beda manfaat gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa menggunakan alat-alat ini sesuai dengan kebutuhan. Nah ini dia nih teman-teman alat yang bakal ngebantuin aku bersih-bersih sekarang, Notel Kitchen Spin Scrubber. Nah ini ya kalian bisa lihat bener-bener komplit ya teman-teman. Jadi ini tuh bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke deh, di sini aku tuh langsung aja mulai buat bersih-bersih. Di sini aku tuh awali dulu dengan ngeberesin cucian piring yang sebelumnya juga udah aku cuci. Ini aku simpen dulu ke lemari piring karena memang untuk peniris piring aku di wastafel itu kan memang kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyuci piring tuh ya harus dikosongin dulu untuk si peniris piringnya. Nah di sini aku lanjutin buat ngebersihin sedikit untuk peniris piringnya teman-teman, karena itu kayak ada debunya gitu di samping-sampingnya gitu ya. Jadi ini aku mau bersihin sedikit biar lebih bersih gitu ya. Karena kalau misalnya dapur yang terbuka kayak dapur aku ini tuh memang rentan banget ya teman-teman, debu gitu ya. Kadang itu bener-bener kayak capek gitu ngebersihin debu gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh harus sering-sering dibersihin, dilap-lap gitu. Nah di sini aku lanjut aja buat nyuci-nyuci piring nih teman-teman. Aduh cucian piring tuh udah numpuk banget karena ini tuh cucian piring dari tadi malam gitu ya teman-teman. Masya Allah belum pada aku cuciin gitu ya. Karena memang aku lagi ada kesibukan gitu sih teman-teman. Jadi ini tuh ya aku tinggalin dulu. Karena kalau misalnya ada kesibukan yang jauh lebih penting dari ini, nggak apa-apa ditunda dulu kerjaannya. Pas kita udah ngerasa kita agak senggang, barulah kita kerjain ya. Nah di sini aku tuh mau beresin dulu untuk si dapur aku ini ya, karena memang udah nggak tahan banget ngelihatnya teman-teman. Udah bener-bener berantakan banget gitu ya, Masya Allah kotor banget si dapur aku ini. Aku aja ngeliat itu nggak nyaman banget. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya pas lagi ada kesibukan ya dapur berantakan kayak gini. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan aku juga udah punya alat yang bakal ngebantuin aku bersih-bersih ya teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman alatnya gitu ya. Tadi aku tuh mau bersihin wajan tapi agak susah ternyata digosok pakai gosokan biasa. Jadi aku mau gosok wajan aku pakai ini Notel Kitchen Spin Scrubber. Nah aku pakai yang ini ya. Aku pakai brushnya itu yang datar kayak gini teman-teman. Nah ini tuh masangnya juga mudah banget ya. Jadi kalau misalnya kita itu udah charge teman-teman untuk si alatnya ini tuh lumayan bertahan lama ya teman-teman. Insya Allah nggak bakalan mudah gitu ya untuk baterainya itu habis. Oke, di sini wajannya tadi udah aku gosok gitu, tapi ternyata memang susah gitu ya hilangnya di bagian bawahnya itu teman-teman, agak apa ya, agak jorok gitu di bagian bawahnya, agak gosong-gosong sedikit. Jadi sini aku mau sikat-sikatin. Nah kalau ini tuh ya teman-teman bener-bener multifungsi banget ya, bisa kita pakai buat ngegosok wajan kayak gini, bisa juga buat kita itu ngebersihin wastafel gitu ya, misalnya berminyak atau apa-apa. Nah ini tuh enak banget dibersihin. Jadi dia itu kan tanpa kabel ya teman-teman, plus juga ringan. Jadi ini tuh bener-bener enak digunakan gitu ya. Terus juga high power spin, jadi bisa menyikat noda membandel dengan bersih tanpa tenaga ekstra. Karena kan sudah bergerak sendiri ya, sudah bergerak otomatis gitu maksudnya. Jadi kita tuh kayak cuma tinggal ngarah-ngarahin doang. Pokoknya ini tuh mudah banget sih teman-teman digunakan. Kalian tuh wajib punya. Apalagi misalnya di dapur itu sering banget ada noda-noda membandel gitu ya teman-teman. Nah ini tuh wajib banget kalian itu punya teman-teman, bener-bener ngebantu banget.
Nah ini ada wajan aku teman-teman yang pantatnya itu udah hitam gitu ya. Tapi kan di bagian samping-sampingnya itu kan memang nggak bisa bersih ya teman-teman, susah gitu ya. Di sini aku bersihin yang di bagian stainlessnya aja. Nah ini tuh tadi jorok banget, kuning-kuning gitu ya teman-teman. Nah di sini aku gunain sikat ini tuh biar lebih kinclong gitu ya teman-teman. Nah ini hasilnya, aduh lumayan bagus banget sih teman-teman, hasilnya bukan lumayan sih tapi bagus banget. Kayak bener-bener bersih, kinclong gitu ya teman-teman, pantat wajannya yang tadi itu tuh berkerak dan itu tuh bisa bersih. Dan kita itu nggak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra karena dia udah bergerak sendiri gitu ya, udah bergerak otomatis. Nah ini teman-teman, kita tuh cuman kayak tinggal ngikutin aja loh teman-teman. Dan dia itu kalau misalnya ada noda-noda membandel kayak gitu, dia tuh bisa banget teman-teman membersihkannya. Nah untuk di bagian-bagian sudut kita bisa tukar untuk sikatnya itu pakai sikat yang ini ya teman-teman, yang agak nggak rata gitu ya. Nah itu bisa banget buat sudut-sudut itu tuh bener-bener kejangkau, bersih teman-teman, sudut-sudut semuanya yang jarang kejangkau, yang jarang kita bersihkan karena kan area sudut itu lumayan susah buat dibersihkan. Nah setelah ada alat ini semuanya bakalan jauh lebih mudah. Terus juga ya teman-teman, si Notel Kitchen Spin Scrubber ini tuh dia itu waterproof. Terus juga ada garansi resmi 12 bulan. Nah kalian tuh jangan takut teman-teman, service centernya itu ada di 30 kota di Indonesia ya. Jadi ini tuh kalau misalnya butuh servis ya kita itu mudah lah teman-teman buat nyari di mana tempat servisnya. Oke, ini untuk permukaan yang halus. Di sini aku menggunakan spons yang warna hitam yang bagian atasnya itu halus ya atau lembut ya teman-teman. Itu gampang banget teman-teman. Tinggal kita pasang gitu ya. Terus kita gosok-gosokin deh kayak gini. Bisa juga kita itu kasih cairan pembersih gitu ya teman-teman. Terus nanti tinggal dielap aja untuk dikeringkan gitu. Wah, simple cara penggunaannya, nggak capek, nggak pegel ya teman-teman. Buat kalian yang mau samaan sama aku untuk Notel Kitchen Spin Scrubber ini, sikat elektrik serbaguna untuk meringankan pekerjaan rumah, itu kalian bisa ya untuk cek linknya itu di description box, nanti bakal aku sematin di situ. Pokoknya kalau misalnya bersih-bersih itu ya teman-teman, kalau misalnya ada alat yang kayak gini tuh bener-bener ngebantuin kita banget. Apalagi dapur kita itu adalah tipe dapur yang sering banget kena noda membandel gitu ya. Nah ini tuh perlu banget teman-teman kita itu punya gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ngebersihinnya, nggak perlu tuh teman-teman digosok-gosok pakai lap yang bikin tenaga itu bener-bener terkuras. Jadi sekarang itu kalau misalnya mau bersih-bersih itu no drama-drama, no capek-capek. Jadi simple buat bersihnya, terus juga dapur itu bener-bener kinclong, tenaga kita juga nggak terkuras gitu ya, bebersih jadi lebih menyenangkan. Nah berhubung ini tadi aku kasih untuk cairan pembersih gitu ya, dari sini aku tinggal elap aja deh teman-teman buat mengeringkan permukaannya, nggak perlu digosok-gosok lagi gitu ya pakai elap. Jadi itu tinggal dipakai elap bersih atau tisu gitu teman-teman, hanya untuk mengeringkan permukaannya. Nah ini kalian bisa lihat ya, aduh pokoknya ini tuh mudah banget teman-teman digunakan, ringan, nggak capek gitu ya. Pokoknya kalian tuh wajib banget punya. Kadang bersih-bersih kayak gini tuh ya teman-teman perlu banget kita lakukan itu ya teman-teman, karena kan kadang kalau misalnya habis masak itu kita kayak cuman ngelap-ngelap atau ngebersihin bagian-bagian yang kelihatan doang sedikit gitu ya, nggak yang bener-bener dibersihin banget. Nah kalau setelah ada alat ini teman-teman, kita itu bakalan lebih mudah gitu ya buat rajin bersih-bersih gitu ya teman-teman, nggak perlu capek-capek gitu ya. Karena kan terkadang itu kita itu yang bikin males untuk bersih-bersih itu kadang capeknya gitu ya. Nah setelah ada alat ini akan bener-bener memudahkan kita banget teman-teman buat bersih-bersih gitu teman-teman. Pokoknya kalian tuh wajib banget punya. Apalagi dia itu waterproof, jadi enak banget teman-teman dipakainya. Nah ini dapur aku udah kinclong lagi, semua noda-noda membandel, minyak-minyak membandel, semua sudah terhempaskan. Wah bener-bener memuaskan banget. Sekarang bebersih dapur no drama-drama, karena aku sudah punya Notel Kitchen Spin Scrubber yang menjadikan bebersih dapur menjadi lebih simpel, praktis, dan no capek-capek. Buat kalian yang mau samaan, untuk linknya aku letakkan di description box ya. Oke, setelah aku bebersih di area bagian meja kompor, udah kinclong lagi dapur aku. Apalagi dapur aku tuh putih, harus aku jaga banget kebersihannya. Di sini aku lanjutin buat nyapu ke lantai-lantai ya teman-teman, karena memang dapur ini tuh juga perlu disapu keseluruhannya kalau habis masak ya. Jangan nanggung-nanggung pas bebersih biar hasilnya itu jauh lebih maksimal.
Habis aku tuh masak, habis bebersih, rasanya itu lega ya teman-teman. Apalagi sekarang bebersihnya dibantu sama Notel Kitchen Spin Scrubber. Jadi bebersih itu tuh nggak perlu drama, nggak perlu terlalu capek, dan juga pastinya jauh lebih menyenangkan. Nah di sini kalian jangan salfok sama si Twin ya, dia itu minta minum teman-teman. Jadinya ya udah di sini aku mau ngambilin minum dulu. Alhamdulillah masak udah selesai, bebersih juga udah selesai. Aku rasa cukup sampai di sini dulu videoku kali ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.